Borong 42 jet Rafale dan kapal selam Scorpion, keputusan Prabowo dinilai tepat. Saya mungkin termasuk yang mengapresiasi ya. Pak Menteri Pak Prabowo bisa berhasil meyakinkan Kementerian Keuangan, meyakinkan Presiden untuk bisa mendapatkan Rafale ini, walaupun 6 unit ya, 6 unit ini tidak cukup untuk awal kita memulai skema investasi pertahanan kita juga ke depan gitu ya, karena ada sekian banyak skema option dan transfer teknologi yang ditawarkan oleh Prancis gitu. Ini sesuatu yang saya kira positif. Dan saat ini status hubungan bilateral kita di bidang pertahanan berada dalam status tertinggi, yaitu kita telah menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan. Indonesia merencanakan pembelian alutsista yang cukup signifikan untuk multi-role combat aircraft. Kita rencananya akan mengakuisisi 42 pesawat Rafale. Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk 6 pesawat yang akan disusul dalam waktu dekat dengan kontrak untuk 36 pesawat lagi dengan dukungan, latihan, persenjataan, dan simulator-simulator yang dibutuhkan. Keputusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait penguatan alutsista Indonesia dengan memborong 42 jet tempur Dassault Rafale dan 2 kapal selam Scorpion dari Prancis adalah langkah yang tepat. Demikian disampaikan pengamat militer Institute for Security and Strategic Study Khairul Fahmi. Menurut Fahmi, Indonesia menghadapi tantangan baik di wilayah utara dan selatan secara sekaligus, sehingga pembelian tersebut dinilai tepat. Terlebih lagi, Indonesia juga memiliki keterbatasan dalam hal anggaran. Pembelian Rafale dan Scorpion ini saya kira tepat. Bukan saja karena kita menghadapi tantangan di utara dan selatan sekaligus, namun lebih pada pertimbangan bahwa dengan keterbatasan anggaran, ungkap Fahmi dalam keterangannya dikutip pada Minggu 13 Februari 2022. Atas tantangan tersebutlah Fahmi menyebut bahwa Indonesia memang memerlukan alutsista dengan spesifikasi tinggi dan dapat digunakan untuk berbagai misi multi-mission. Tentunya hal itu dalam rangka melengkapi dan memperkuat pertahanan dan efektivitasnya. Dia mengungkapkan, mengingat banyaknya tantangan dalam menegakkan kedaulatan dan menjaga keamanan perairan, juga penting bagi Indonesia memprioritaskan tambahan alutsista laut yang memiliki efek deteren paling tinggi, yakni kapal selam. Dalam hal ini Scorpion sangat layak kita miliki, ungkapnya. Selain itu, kata Fahmi, Indonesia memiliki target industri pertahanan yang kuat dan kemandirian alutsista di masa depan. Oleh karenanya, tentu saja kembali penting untuk tidak bergantung pada negara tertentu dalam hal pemenuhan kebutuhan alutsista. Kita sudah punya kerjasama dengan Amerika, Rusia, Inggris, bahkan Korea untuk alutsista udara. Melengkapinya dengan kehadiran teknologi Perancis tentu akan memperkaya pengalaman dan kemampuan kita, pungkasnya. Pemerintah Republik Indonesia mendatangkan 78 unit jet tempur untuk memperkuat alat utama sistem senjata alutsista Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dari Prancis dan Amerika Serikat. Bloomberg dan Al Jazeera melaporkan dari 78 unit jet tempur, meliputi 42 unit jet tempur Rafale produksi Prancis dan 36 unit tempur F-15X produksi Amerika Serikat, akan memperkuat TNI AU periode 2022 hingga 2024. Ini merupakan pembelian alutsista terbesar kedua Indonesia setelah Presiden Soekarno mendatangkan peralatan militer dari Union of Soviet Socialist Republic dalam upaya merebut Irian Barat dari Belanda 1962. Selain memasok 1 kapal penjelajah, 14 kapal perusak dari USSR, tahun 1962 Indonesia memasok 8 kapal patroli anti kapal selam, 12 kapal selam, 20 kapal kawal rudal, beberapa kapal torpedo bermotor dan kapal meriam, serta kendaraan-kendaraan lapis baja dan amfibi dan helikopter jet tempur MiG-19
dan MiG-17, serta 24 pengebom Tupolev Tu-16. Pesawat Tu-16 ketika itu amat ditakuti Barat karena kecanggihannya di masa itu dan mampu melumat kapal induk Karl Doorman, senjata utama Belanda yang telah lego jangkar di perairan Biak, Papua. Departemen Luar Negeri menyetujui potensi penjualan sebanyak 36 jet tempur F-15IX baru yang dibangun Boeing CO ke Indonesia, memperkuat hubungan Amerika Serikat dengan sekutu utama dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Penjualan diusulkan bernilai 9,5 miliar dolar untuk pesawat dan sekitar 4,4 miliar dolar untuk peralatan menurut sebuah pernyataan pada Kamis, 10 Februari 2022 dari Departemen Luar Negeri. Dari sudut pandang geopolitik, penjualan yang diusulkan meningkatkan keamanan mitra regional penting yang merupakan kekuatan untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, menurut Departemen Luar Negeri. Sangat penting bagi kepentingan nasional Amerika Serikat untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan dan memelihara kemampuan bela diri yang kuat dan efektif. Kongres Amerika Serikat memiliki waktu 30 hari untuk meninjau keputusan tersebut, tetapi diperkirakan akan mendukungnya. Setelah itu terserah Indonesia dan Boeing untuk merundingkan kontrak. Kesepakatan itu yang akan menjadi penjualan ekspor pertama F-15IX datang ketika pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joseph R. Biden berusaha untuk memfokuskan kembali strategi kebijakan luar negerinya di kawasan Indo-Pasifik. Keputusan menandai lonjakan pengeluaran Indonesia untuk pesawat militer yang lebih baru. Pada Kamis 10 Januari 2022, Indonesia menandatangani kontrak dengan Dassault Aviation SA untuk 42 pesawat tempur Rafale, kesepakatan senilai 8,1 miliar dolar. Penjualan di Indonesia juga merupakan kudeta bagi Boeing yang berbasis di Chicago yang melihat pasar untuk jet yang awalnya dibangun pada 1970-an terus tumbuh. Sensor dan radar kontemporer F-15IX kokpit canggih dan jangkauan, kecepatan dan kapasitas muatan telah menghasilkan platform modern yang akan berfungsi sebagai aset utama dalam struktur kekuatan apapun hari ini dan di masa depan. Kata Boeing dalam sebuah pernyataan, jet mendapatkan minat dari banyak pelanggan internasional. Richard Aboulafia, seorang analis penerbangan di Aerodynamic Advisory, mengisyaratkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan di kedua sisi untuk memastikan kesepakatan berjalan. Jika mereka benar-benar membeli jet ini, itu akan menjadi terobosan besar untuk program dan dorongan nyata untuk lini produksi, kata Aboulafia.